pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau kita tidak mengerti kuasa Allah atau firman Allah, kita cenderung menjadi sesat. Sesat dalam pikiran, sesat dalam perasaan kita. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami untuk memahami benar sabda Allah, firman Tuhan, kabar baik yang datang daripadamu, supaya kami tidak pernah tersesat mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22 ayat 29 dan 30. Matius 22 ayat 29 dan 30, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, sukacita besar di sini untuk kita mengerti. Kalau kita hidup seperti malaikat di surga, nanti sesudah kita meninggal, kita masuk ke surga, kita seperti malaikat. Tidak ada lagi orang kawin dan dikawinkan. Kata mereka yang pernah ke sana bersaksi bahwa di surga nanti kita semua jadi remaja, tapi kenal satu dengan yang lain. Itu mujizat Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang saya ingin katakan kepada kita, sukacita yang sangat besar kalau kita sudah menjadi seperti malaikat di surga. Malaikat tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli, tidak ada yang bisu, tidak ada yang lumpuh. Jadi semuanya kita akan menjadi normal, bersukacita, bisa menari-nari, berteriak memuji Tuhan di sana di surga, saudara sekalian. Karena di sana ada
para serafim yang memuji Tuhan, hanya mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu yang kemudian dibuat menjadi nyanyian dalam himne, yaitu suci, suci, suci Allah Maha Tinggi, dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 16. Saudara sekalian, itu nomor satu dulu, sebelum kita melihat yang lain-lain tentang betapa hebat dan indahnya surga itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Yesus dengan tegas mengatakan, kamu sesat. Mengapa kita bisa tersesat dalam dunia yang gelap ini? Karena kita tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saya sudah buat dalam renungan saya itu, makanan bergizi hari ini yang tertulis di Facebook, saudara sekalian, ikuti di sana. Setiap akhir renungan itu ada bacaan Alkitab untuk hari itu. Kalau sudah tekun mengikutinya, baca setiap hari, maka dalam waktu 365 hari atau setahun, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai baca. Apa tujuannya? Inilah dia tujuannya. Supaya kita tidak mudah tersesat, kita tidak mudah mengalami hal-hal yang bisa membuat kita tersesat di jalan. Ya, ada nyanyian, minta Roh Kudus pimpin agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Itu sangat penting untuk kita mengerti. Apalagi yang tidak dimengerti katanya kuasa Allah. Saya mau katakan kepada saudara-saudara jemaat dan juga pemirsa yang menyaksikan program ini, saya ingin mengatakan kepada kita, itu mujizat itu sungguh nyata, saudara sekalian. Ya. Kami bertemu dengan orang yang sakit kanker sudah stadium 4. Kami doakan terus-menerus. Kemudian ini kali kedua ibu ini mengalami kanker dan dinyatakan dokter sudah sembuh. Kemudian yang lain-lain lagi. Sekitar 15 orang saya sudah mendoakan. Orang yang sakit tidak bisa sembuhkan menurut kata medis, dan tinggal satu orang saja di gereja kami yang masih belum sembuh sempurna, tapi dia masih hidup, menunjukkan progres perkembangan, lebih sehat lagi. Belum lagi soal apa? Orang-orang yang berdagang, berbisnis, habis terpuruk, kemudian bertobat sungguh-sungguh, Tuhan angkat kembali. Itu saudara sekalian yang terjadi. Itu namanya mujizat. Jadi kalau saudara sekalian mengerti firman Tuhan dan mengerti apa? Kuasa mujizat Tuhan, engkau tidak mudah tersesat. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini, mari sungguh-sungguh serius sekalian mengikut Tuhan. Jangan cuma dengar kata orang. Latar belakang firman Tuhan ini apa saudara sekalian? Orang ini, para imam ini mengajukan pertanyaan di sana. Di tradisi Israel ada kebiasaan di mana kalau seorang menikah dengan seseorang, kemudian tidak punya anak, dan kemudian laki-laki itu meninggal, maka adik dari laki-laki itu wajib untuk menikah dengan itu kakak iparnya itu untuk memberikan keturunan kepadanya. Dan itu terjadi misalnya pada anak-anak Yehuda. Dan itu terjadi pada kita, mereka sampai sekarang ini tradisi terjadi. Jadi saudara sekalian, katanya ada 7 bersaudara, semuanya 7 mati dan tidak meninggalkan anak. Jadi itu pertanyaan mereka, nanti di surga siapa jadi suaminya? Itu betul-betul pikiran yang sesat. Karena kita di surga sudah seperti malaikat, kita kerjanya di sana menyanyi, memuji Tuhan, bersukacita bersama. Karena malaikat pun tidak pernah menikah, tidak pernah kawin. Kita menjadi seperti malaikat, tubuh yang sempurna di sana, tubuh yang baru, tidak ada orang cacat atau orang disable di sana.
Dan mari kita percaya benar, kalau engkau sungguh beriman, mengerti firman Tuhan, mengerti tentang mujizat dan kuasa Tuhan, kita bersama-sama nanti pasti akan masuk ke tempat itu, surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami dengar bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya punya kerinduan bersama-sama untuk nanti masuk ke surga, menjadi hidup seperti malaikat Tuhan, bersuka cita bersama-sama, menyanyi bersama sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.